Saya menetap di Jepang, mohon bantuannya untuk mengobati adik saya. Masalah jodoh, Makanya yang negatif-negatif bisa dikeluarkan. bertindak. Jodoh. Masuk lagi, jangan di situ. Loh, astagfirullahaladzim, malah duduk di meja lagi. Aku mengikuti perkataan. Karena kau telah menyakiti perasaannya, maka aku tidak terima oleh perkataanmu. Kekurangannya adalah dia yang tidak pandai menjaga lisannya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar Sobat Mata Langit? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di sebelah saya sudah hadir Mbak Siti Sarliani atau dipanggilnya Mbak Serli. Mbak Serli ini adalah adiknya Ibu Sartika, pasien kami yang ada di Jepang yang pernah berobatin anaknya, dan juga Ibu Ijum yang episode terdahulu yang juga pernah diobatin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ratna, Panglima, dan tim Mata Langit semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya menetap di Jepang dan saya mengetahui Mata Langit melalui YouTube, dan saya mengikuti dan melihat pengobatan Mata Langit hampir setiap saat. Dan kali ini saya mohon bantuannya Mbak Ratna dan Panglima untuk mengobati adik saya dan kakak saya, juga untuk pembersihan rumah orang tua saya. Semoga dengan bantuan Mbak Ratna dan Panglima Langit, juga tim Mata Langit, apa yang menjadi penyakit di adik saya dan kakak saya, juga di dalam rumah orang tua saya, akan terungkap semuanya. Demikian, dan semoga Allah selalu melindungi kita semua dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jadi kalau Mbak Serli sendiri merasa tidak terlalu ada gangguan yang di luar nalar, tetapi sebagai kakak, Ibu Sartika itu merasa pengen mengetahui kenapa sih adiknya sampai detik ini kok belum ketemu jodohnya, kok seolah terhalang gitu ya di usia yang udah kepala 4 seperti itu. Nah, kalau yang Mbak Serli sendiri, apa yang dirasakan tidak wajar di badannya? Masalah apa jodoh? Oh iya, makanya yang mungkin yang negatif-negatif di diri mungkin bisa dikeluarkan, bisa. Jadi Mbak sendiri juga pengen mengungkap ini ada apa sih sebenarnya diriku ini gitu ya. Tapi maaf, aku mau nanya, kalau soal hubungan dengan lawan jenis bagaimana? Baik. Maaf, maksudnya Mbak ada ketertarikan nggak sih sebenarnya? Iya, alhamdulillah masih. Iya. Maaf ya, kita kan mau menelisik gitu. Tapi pernah gitu pacaran deket dengan cowok? Iya, kalau pacaran biasa ya pastinya zaman sekolah, kuliah. Terus terakhir dekat dengan cowok itu kapan? Kuliah, paling akhir semester 4 gitu. Semester 4 ya? Berapa tahun lalu itu? Udah lama. Kalau keluhan lain misalkan lebih senang menyendiri, malas bersosialisasi, itu ada nggak? Nggak ada sih, cuman memang kalau lagi nggak ada kegiatan lebih enakan di rumah aja maksudnya. Di kamar ya, lebih nyaman ya? Iya, tapi kalau emang ada kegiatan baru mau pastinya keluar. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya lebih baik kan di rumah aja gitu. Itu sudah lama seperti itu atau beberapa saat terakhir? Udah lama, mungkin dari kecil kan, makanya dari kecil menang di rumah aja. Sifatnya gitu ya. Misalkan hubungan lain nih di luar hubungan dengan lawan jenis pekerjaan itu bagaimana Mbak? Yang pekerjaan sih lancar alhamdulillah, tapi karena kemarin kan ada COVID jadinya imbasnya juga terkena. Sebelum COVID apa pekerjaannya? Oh, di bagian finance accounting aja di perusahaan swasta di daerah Senayan. Terakhir 2021. Staf accounting ya? Terus sejak COVID belum ada ini lagi? Iya, belum. Tugas lagi? Ya, ini nanti Ibu Sartika juga akan disambungkan melalui video call karena beliau juga ingin menyaksikan langsung pengobatan adiknya melalui saluran online, dan juga ingin berkomunikasi langsung jika ada makhluk yang
kita interogasi. Baik Panglima, apa yang bisa disampaikan tentang Mbak Sherly ini? Ya kalau saya lihat ini udah lama beliau terkena ya, mungkin sekitar ada 15 tahun yang lalu ya. Badan terlalu pocong, yang terlihat saya ada kayak kepala saja tapi kayak meringis gitu, kayak kepala puntung, habis itu makhluk hitam tinggi kayak berbulu gitu yang nempelin, yang saya rasakan secara batin seperti itu. Habis itu kayak ada siluman sampah juga. Jadi yang saya lihat ini kayak ada yang memang sengaja mengunci aura dirinya seperti itu. Karena auranya dari awal saya lihat tuh kadang berubah-ubah gitu. Kadang kayak sangat gelap, habis itu kayak pucat, kayak mayat gitu yang terlihat saya dari awal. Padahal tidak sedang sakit kan ya? Apa ya? Alhamdulillah biasa aja. Yang saya rasakan itu terlalu cuek kayaknya gitu, menjalani kehidupan dalam arti kata ya jalani aja lah masalah. Misalnya ya maaf nih ke arah ke jodoh pasangan itu, kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya jalani aja, nikmatin lah gitulah. Perumpamaannya tuh lebih seperti itu ya. Bener gitu? Ya maksudnya kan ya memang Cuek. jalanin aja gitu kan. Nah kan orang biasa ngomong kalau jodoh mah nggak kemana gitu. Seperti itu. Ya, terus Jadi yang hitam itu makhluk tuh lebih kayak kerak juga sih modelnya, saya lihat seperti itu. jadi memang ada makhluk gaib yang mengikuti atau Iya. malah sudah duduk di dalam itunya? Sudah menyatu, saya lihat darahnya. dalam dirinya. Seperti itu. Ini dari arah mana Panglima? Kiriman dari seorang laki-laki, kalau misalnya yang pernah dulu menyukai, tapi mungkin laki-laki ini merasa tersakiti, mungkin bisa jadi nggak diterima cintanya pada saat itu, merasa mungkin oh nggak level saya nih mungkin laki-laki ini atau bagaimana, jadi dia merasa tuh kayak nggak dianggap lah gitu, jadi dia sakit hati, kecewa. Berarti kayak judul film Cinta di Bertindak. Oke, yuk kita telisik. Kan Mbak Sherly penasaran juga. Ayo kita sama-sama Yang mengungkap. kayak saya bilang kayak kerak itu. Kerak ya? Kayak gerakannya kayak gitu. Siapa kamu? Kaitannya apa nih dengan Mbak Sherly? Dekat sini Bu, biar masuk kamera. Jauh gitu. Apa sih urak-urakan? Coba yang benar. Kalau nulis urak-urakan nggak jelas ini. Coba yang jelas. Kamu siapa? Aku sing penuh topeng. Aku sing penutupi. Kamu nutupin auranya Mbak Sherly. Nutupin apa? Jodoh wis Loh. tutup Berarti benar kena. Ngapain ilmu kamu nutupin jodohnya? Supaya apa? Siapa yang nyuruh? ben ora on sejauh. kesempurnaan agama. Kan kalau dalam agama Islam kan pernikahan itu sebuah ibadah ya. Kalau orang nggak menikah dianggap biar nggak bisa sempurna ibadahnya gitu. Sunnah Rasul. Siapa yang memerintahkan kamu membuat seperti itu? Kurus awak Laki-laki. Terus apa lagi cirinya? Laki-laki badan kurus. Namanya B. Sambil ingat-ingat ya, mengandung huruf B, kurus. Terus cirinya lagi apa? padha karo awakmu tinggi padha Tingginya sama dengan Mbak. Berapa tahun yang lalu? usia yang sama. Usianya sepantaran. Tingginya sepantaran dan kurus. Berapa tahun yang lalu? Wis 15? 15 tahun yang lalu Mbak umur berapa ya? 28an lah. 28. Nah, pada saat itu kuliah atau kerja? Udah kerja ya? Semester terakhir emang udah kerja di perusahaan Jepang itu. Jadi emang selama kuliah pulang kerja aja sama teman, makanya nggak ngeh kalau ada yang suka atau yang mana. Kenapa masalahnya sampai kamu disuruh nutup jodohnya? Keingat manusia itu dengan sebuah huruf. Ingat nggak? Laki-laki yang huruf B. Belum sih, belum ingat. Belum ngeh. Cari-cari. Coba lagi, cluenya apa lagi? Rambutnya keriting. Kari Rambutnya keriting. Nah, cluenya udah nambah lagi nih. Saya ngomong apa gitu kan sampai dia sakit hati. sebuah perairan kecil, kali kecil itu sebuah tempat tinggalnya taat itu Tempat tinggal siapa? Mbak Sherly atau si cowok itu? sang pengirimku. Cowok itu rumahnya deket kali. Ada laki-laki yang selalu mencoba mendekatimu.
dia nggak ngeh. Dia belum paham yang mana yang mendekati. Maksudnya saya juga jarang ke rumah temen yang laki-laki. Ketemunya di mana dan suasananya seperti apa? Tempat itu Sebagai teman kuliah atau kenalan biasa? masih gedung yang sama. Berarti sama-sama siswa. Mbak, waktu dulu ada cowok yang menyatakan ingat? Ada, makanya Nah, terakhir berapa orang? pacaran ya satu doang, dia doang. Terus kan akhirnya putus. Tapi udah. Tapi cowok itu namanya ciri-cirinya enggak ya? Enggak. Oh, Dia beda ya. main Coba ceritakan kisahnya bagaimana dulu biar nggak salah paham ini. Sang pengirimku memperhatikanmu, Pengagum gelap. tapi kau wanita yang dingin. Pengagum gelap berarti sukanya diam-diam. Kenapa nggak menyampaikan atau menembak gitu kalau emang suka? Kok malah milih ngirim santet? Setelah itu tak ada lagi kecocokan sampai detik ini. Sejak kasus itu Mbak nggak pernah ada yang cocok hingga detik ini. Kalau ada cowok ya nggak, pokoknya nggak jadi aja gitu. Hubungan terakhir sama dia doang ya? Iya, sama main juga karena dia biasa main sama cewek lain kan, Selingkuh. ketahuan sama sesama kampus kan itu loh, ya udah putus lah. Lagian main sesama. Terus? Oh. Nah, gini ceritanya kan dia mengagumi diam-diam. Ternyata dilihat dia dingin, terus gimana? Nggak berusaha gitu biar nggak dingin. Dan Tuanku pun mengatakan, takkan lama lagi kau akan berpisah Dengan dengan laki-laki itu. dengan pacarnya yang saat itu yang ujung-ujungnya akhirnya pisah. Berarti cowok ini yang ngirim ini sebelum Mbak pacaran sama yang akhirnya putus. Dan sesungguhnya mereka berteman. Sesungguhnya Tuanku lah yang menginginkan lebih dulu, tapi laki-laki itu yang mendapatkannya. Nggak ngomong siapa dia. Dia salah sendiri, kenapa nggak nembak? Begitu ada cowok lain yang nembak, keduluan dia sakit hati. Lah terus ketika si majikanmu mengetahui dia sudah dipacarin laki-laki lain, lalu dia melakukan apa? Mendatangi paman Oh, pamannya orang bisa. dari yang membimbing kami, Terus bilang apa dia? putuskan dan tutuplah. Jahat banget. Jadi sama cowok yang terakhir itu ada yang buat ternyata putusnya itu. Kami mempermainkan hati agar tak ada daya upaya untuk mencari jodohnya. Mbak tuh dibuat males, dandan juga males, malah bersolek. Awalnya pemalu, makanya Iya. udah begini ya wes tambah malu gitu. Tapi kalau sama kakak-kakak sih nurut aja kemana. Nggak pengen gimana sih? Karena Awalnya- pesona gitu nggak mau. Awalnya Kau mempunyai sebuah pemikiran, jodoh sudah di tangan, Tuhan. Tapi kan manusia harus usaha dong. tapi kami mempermainkan hati agar tidak mempunyai daya upaya Biar Mbak nggak ada usaha. untuk menciutkan hatinya, Kalau ada keinginan pengen jadi malu. cari cowok nggak jadi lah. Malu menurunkan jadi minder saya. sebuah rasa Jadi percaya percaya diri Mbak tuh di. Tekan jadi nggak pede. Memangnya cowok itu yang ngirim itu majikanmu sekarang gimana, bahagia? bahkan dia pun tak mengingatmu. Tapi udah nikah dengan orang lain Sudah dan bahagia nggak? Pengen tahu kok orang-orang ngirim santet tuh bahagia nggak hidupnya? bahagia. Kamu bohong. Iya, nggak mungkin. Jadi Mbak tuh dikirimnya udah belasan tahun yang lalu dan sekarang pun orangnya udah lupa pernah ngirim. Tapi kan makhluknya tetap bertahan di badan Mbak sebelum ada yang bersihin. Apa niatmu selanjutnya? Kami akan terus berusaha Untuk ada di sampingmu di saat kau tertidur. Mbak kalau tidur berdoa nggak? Iya, Jangan lupa kadang-kadang loh ya. iya. Kadang suka langsung blok Jangan aja ketiduran, nanti ditemenin dia, jangan mau. Tapi selama kita nggak tahu, kita nggak ada kesempatan gitu. Itu yang masuk ke badan Ismi siapa? Teman kamu bukan?
wajah yang tertutupi rambut ibu. Kayak kuntilanak gitu. Gelapkan raut wajahmu dan matamu yang sudah terkena dari tunggangan bangsa kami. Gitu. Tunggangan apa tuh? Akibatnya apa kalau kena tunggangannya? Mata suka kedap-kedip. Oh gitu. Oh iya. Astagfirullah. Sama. Agil sama dia. Karena kan kebanyakan komputer sih kalau saya lihat. Iya, Mbak berpikirnya karena kebanyakan komputer. Ternyata ini ada peran serta mereka. Iya kali ya. Yang Mbak nggak pikirkan gitu. Soalnya emang dari sebelum selesai kuliah kan udah nggak ada punya komputer. Kalau Katanya Mak Agil baru. orang bilang, lu kebanyakan komputer lu, karena saya kan nggak mau kacamata. Oh iya bisa jadi kali ya. Berarti komplotanmu ada berapa jenis tuh? Monyet itu perempuan itu nenek-nenek bukan? Terus jenis oh ada nenek-nenek tapi ada juga perempuan yang kayak kuntilanak itu, rambutnya ke depan. Terus apa lagi? Kok dia jalannya miring gitu? Jalannya nyamping. Jika dia berjalan lurus, kau akan mendapatkan yang kau cari. Maka Dan jalannya ke samping. dia berjalan ke samping, tak ada kemajuan dalam hidup. Jadi Mbak tuh kayak jalan di tempat. Gimana sih kehidupan yang tidak maju gitu ya di situ aja. Saya rasain kan kerja udah bagus, abis kontrak, kerja abis kayak kemarin kan kerja ada covid. Ya udah sekarang kamu maunya apa ini? Tobat aja kamu, jangan ganggu lagi ya. Tobat kamu, jangan ganggu lagi ya. Akan terus berusaha. Kan kamu nggak ada untungnya juga, buktinya kamu gagal kan? Udahlah mendingan Jika tobat. aku berhasil berada di sisinya di saat tertidur, aku mendapatkan segalanya. Nggak bisa. Buktinya kamu nggak berhasil masuk ke badannya. Tahan Mas Iki, jangan boleh pergi. Sini, mau kemana? Ngomong bahasa apa itu? Kayak bahasa Makassar ya? Sini. Ayo, balik. Tidak mau pulang saya. Dulu, iya, sini dulu, ngobrol dulu kita. Udah tobat aja kamu masuk Islam mau? Sini kita ngobrol dulu. Mau? Sini. Saya nanti kamu ketemu jodoh di sana. Mau? Sini. Ayo. Sini. Ayo sini, masuk lagi, jangan di situ. Ayo. Duduk. Nenek duduk, Nek. Boleh lagi. Udah duduk, saya. Loh, astagfirullahaladzim, malah duduk di meja lagi. Lah, mau kemana sih? Sini tangannya, masuk Islam ya. Mau? Ada yang mau masuk Islam dulu, Nek. Tunggu, Nek, sabar, Nek. Oh, saya mau kembali, Sar. Ayo, ikut. Sabar dulu, ngobrol dulu kita. Oh, saya tak mau bicara dengan Alhamdulillah. Lu kenapa? Diam dulu, itu ada yang masuk Islam. Himinasyaitan. Kenapa? Himinasyaitan. Tidak usah dilakukan lah yang saya tidak suka. Nirrajim. Saya tidak suka. Diam dulu. Sudah. Bismillah. Jurusan saya tidak suka. Bismillah. Saya bilang tidak suka. Rahman. Rahim. Aku tidak mau lagi. Asyhadu Ini an makhluknya mau kabur-kaburan aja nih. Ditahanin. Kunci, Nak, kunci. ilaha illallah Sudah cukup dah. Tidak mau lagi ya. Oh, saya bilang sudah wa cukup. asyhadu anna Tidaklah. Ya. Muhammadar Rasulullah. Saya Aku bersaksi Siapa ya? Kayak gini. tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah. salah kau. Salah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Alhamdulillah. Sudah, kamu sudah jadi muslim, jadi makhluk mulia, kamu tidak ada dosa lagi, kamu Nenek nggak mau ikut. agama. Nanti ada yang jemput ya, nanti ada yang jemput dibawa ke satu tempat.
Terima kasih. Iya. Allah, udah hampir jatuh hati. Oke, sekarang kita akan menelisik lewat makhluk badan Ismi ya. Ayo kita ngobrol Nek, udah boleh ngobrol sekarang. Tadi makhluk teman-teman Nenek ya, dia masuk Islam sudah. Tidak lagi berteman dengan. Oh, berarti ini makhluk yang jahat. Tadi yang satu udah ditobatin, kenapa nggak mau berteman? Tidak lagi sama. Saranku mending ikut Tidak sekalian masuk Islam. sama. Kita tidak memaksa, kan saran. Su bilang sudah cukup. Terus perannya Nenek di badannya Mbak Sherly apa? Aku mengikuti perkataan. Perkataan yang mana? Kau bilang kau tidak mau menikah. Kau bilang aku mau berkarir. Kapan ya ke siapa? Dulu kau bilang aku tidak mau pacaran dulu. Mungkin juga Mbak kan pada saat itu Mbak lagi ngejar Kau karir. tidak boleh melupakan perkataanmu. Aku menduduki itu bersama teman-temanku di tempatmu. Di tempatmu Di tuh di mana? rumahmu. Di rumah. Kok bisa ada di rumahnya? Siapa yang suruh? Ini nenek dari mana sih asalnya? Dari seseorang yang jauh di seberang sana. Dari mana? Makassar? Tidak. Dari mana? Ke Manado, Ambon gitu, Manado. Kau ingat itu? Kau dulu punya teman. Banyak memang orang kampus itu Manado, Ambon. Ada Papua juga. Tadi kan katanya keriting rambutnya. Iya, makanya Mungkin juga orang sana. temenan semuanya. Jadi kalau Ketika aku mendekatimu, kau bilang, aku tidak mau pacaran, aku belum tidak mau kawin. aku maksudnya nggak mau pacaran dulu, langsung Maksudnya aja. nggak mau pacaran tuh saat Tapi itu. kau tidak berkata alasan, kau hanya mengatakan, ngapain lu sama gue? Terus Gue tersinggung. nggak mau pacaran, gue nggak mau kawin. Oh. Jadi kayak termakan sumpah sendiri. Gue Apa mau kamu kerja. Maksudnya nggak mau pacaran, nanti pas nikah pacaran, nikahnya di pacaran. Kau Dia salah pikir paham. saat itu kau tidak memikirkan itu. ini untuk pembelajaran nih kalau ucap sesuatu harus Aku hati-hati ya. menduduki apa perkataan beserta mereka yang ada di tempatmu sendiri. Yang di tempatnya sendiri itu maksudnya di rumahnya. Itu mereka bukan datang bersamamu. Tidak, mereka pun ada saat aku ada. Oh, jadi beda arah. Banyak lah. Tempatmu sangat ramai. Maka kau tidak pernah saling tenang. Selalu saja seperti ombak yang menggulung. Beriuh. Tenang sedikit lalu ribut lagi. Dengan anggota keluarga yang lain. Sekarang aku mau fokus ke kamu sendiri. Kamu dari benar apakah dari Ambon? Ya, Ikut laki-laki dari yang suka sama temanmu dia. dulu. Coba ingat-ingat lagi. Ya nanti saya ingat. Ya, kau pun sudah mengingatnya. Ya, Karena kau Sudah ingat ya? Rata-rata emang teman Ambon mau. Tapi kau pasti mengingat Papua. perkataan yang pernah kau lontarkan kepada seseorang saat dia ingin mencari kekasihmu. Maaf ya, saya lupa itu. Jangan lagi temenan kau bilang sama lupa. cowok banyak emang. Tapi kau pernah mengatakan kalimat itu. Kau bilang, gua gak mau pacaran. Dengan lantang kau bicara. Iya kali. Apaan sih lu, gua gak mau pacaran. Dia bilang nggak mau pacaran Gua Tapi mau pas nikah, kerja. Gua gak mau nikah kawin baru muda. pacaran. Mbak, ini kan kita sedang membantu untuk menelisik ya. Kalau emang Mbak ingat ya bilang aja ingat itu. Iya. Gua gak mau kawin muda. Bukan, nggak, kayak saya nggak mungkin ngomong kayak gitu karena kan kakak ada banyak dia. Nah Dia itu dia yang kau nggak bilang. mau pacaran, nanti aja pas nikah baru pacaran. Ya itulah. Itu kan menurutmu. Tapi mereka beranggapan bahwa kau itu sombong. Jadi aku mengikuti saja apa yang mereka mau. Kamu tuh mendampingi cowok itu dari leluhurnya. Jadi karena kau telah menyakiti perasaannya, maka aku tidak terima oleh perkataanmu. Leluhurnya cowok itu. Karena kau tahu sendiri bagaimana adikmu berbicara. Ini kakaknya. Emang gimana bicaranya? Keras dia dalam berbicara. Padahal pendiam itu. Iya. Ya sekali berbicara, kau tegas, saat ini kau diam. Dulu mana kau diam? Kurang tahu deh karena sih makanya tuh Dulu kau tidak diam. Dulu kau selalu ramai.
Bahasanya tuh apa ya? Mungkin maksud Mbak tegas, tapi orang bisa menerimanya beda gitu loh. Iya kali ya. Cuman itu ya saya juga jarang ngomong. Dari situ kau tidak pernah merasakan bagaimana Nggak menyadari rasanya gitu. kehangatan cinta. Bagaimana rasa dicintai tak pernah kau rasakan. Iya nggak ngomong ya kan. Bukan masalah dari orang yang aku tuju. Dari manapun kau tak dapatkan itu. Apa penyebabnya? Apakah ada pengaruh dari cara bicaranya? Pada saat ketika kau lepas kendali untuk mengatakan sesuatu, aku mau sendiri, aku mau belajar, aku mau ini itu. Belum lagi, diam kau. Aku tahu aku tak menyakitinya, tapi aku tahu dia itu harus merasakan apa yang dia ucapkan. Kau jangan mau turut campur. Ada makhluk yang menegur dia. Kenapa? Allah Akbar. Dia mau ngambil alih badan Ismi. Kemana neneknya? Assalamualaikum. Ini siapa ini? Oh, mau di bawah. Oke. Ayo kita lihat. Assalamualaikum. Calik dia tenang-tenang. Nah, langsung Bahasa Sunda. cari dia nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki ya? Dari mana Ki? Dicarita Oh, Pantai Carita. Mbak pernah ke sana? Pantai Carita pernah di Labuan Banten. sama Iya. keluarga. Sama keluarga? Apa ada keluarga di sana? Keluarga waktu Di Labuan. Iya. Ari Indung Naya Tenyahor. Di Ibunya? Banten, Sarwana. Mbak paham nggak bahasa Sunda? Mama dari Banten. Oh, Indung kan oh dari ibu ya berarti. Terus gimana Ki? Neng kunau. Punten atau panglima. Iya, silakan. Itu panglima. Iya. Silakan. Tahu tidak, jodoh itu panglima. Iya. Itu takdir. Sang kuasa telah memberikan kepada setiap makhluknya itu berpasang-pasangan sebelum dilahirkan. Iya. Dan sebelum ada di muka bumi ini sudah ditulis. Sudah digariskan. Tergantung dari hambanya itu sendiri Iya. dalam melaksanakan dan mengikhtiarkannya. Neng, ulah jauh-jauh. Jangan jauh-jauh sini. Atau banyak, atau panglima di antara manusia terkadang dia itu bingung mencari jodoh kemana. Tapi dia lupa, bahkan menginginkan anak juga kemana-mana. Betul. Ari neng teh bager ibadahna. Bagus maksudnya. Hablum minallah nah, sholat rajin, baca Quran pintar, puasa pun dijalankan. Tetapi Allah itu memberikan dua perkara. Perkara pertama wajib hablum minallah, perkara dua hablum minannas. Ya harus sesuai. Kekurangannya adalah dia yang rajin beribadah, dia yang tidak pandai menjaga lisannya, mengendalikan pikirannya. Mungkin baik untukmu diucapkan, tetapi belum tentu yang menerimanya di hadapan Allah. Itulah pentingnya menjaga lisan itu. Kenapa? Maksud tujuanmu baik, penyampaiannya terkadang yang menjadi penyusup supaya orang itu kecewa. Jadi itulah lidah adalah tempatnya mereka bersemayam karena dia lunak. Oh gitu ya. Mudah. Tapi Mbak kan sekarang udah banyak diem ya. Emang dari dulu sih diem-diem aja. Itulah kekurangannya diuji dari situ. Karena manusia akan diuji Ya. oleh ibadahnya sendiri. Udah sendiri. Ibu, 3 kali. di mana letaknya? Pintu letak di ibu. Jangan membantah. Sudah dibilang ibadahnya baik, tetapi apa yang kurang? Iya. Lisannya. Dulu itu kamu berpikir memang baik, tidak mau mendahului kakak-kakakmu.
Karena kamu merasa hidupku tentram, orang tuaku mampu, kakak-kakakku mampu, maka kamu dengan kesibukan tidak memikirkan apapun di atas apa yang aku mau, suka-suka gua. Gitu berpikir. Tapi tidak tahu hati orang. Teman itu adalah ujian, apalagi lawan jenis. Karena di antara teman-temannya laki-laki banyaknya. Waktu mahasiswa. Kalau kumpul kan kumpul aja. Kumpul. Nggak milih-pilih namanya. Karena dia memang tidak mau. Seperti orang-orang mau rendeng-rendeng pacar-pacar. Itulah mantakna diuji, Neng. Ibadah Neng teh bagus. Tapi Neng bisa tidak untuk belajar menghargai perkataan terhadap orang lain. Supaya orang lain tidak tersinggung. Supaya orang tua kita tidak tersinggung. Ari ayeuna Neng teh jaga lisan Neng. Jangan mudah kepancing. Di rumah itu huru-hara. Hawa memang panas. Ibunya memang seperti dibuat mengesalkan di hadapannya. Supaya engkau jauh dari berkah orang tua. Dibuat seperti itu. Luar biasa. Karena ibadahnya sudah baik. Di mana letak kelemahanmu? Yang paling mudah dan paling kuat adalah lidahmu. Maka dia sering membangkang. Maaf ini Teneng. Membangkang tuh maksudnya bukan kamu. Walaupun apa sih? Itu menyakitkan jika orang sedang berbicara. Apalagi ke ibu ya. Nah itu maksudnya Kak Indung. Apa yang paling mudah untuk disusupi itu? Karena ibadah sudah baik. Sholat malam, Rajin. baca Quran, apalagi. Disitulah letaknya. Semata-mata dunia ini bukan hanya sholat saja dalam ibadah. Belum minanas ya. Tapi Neng juga harus hablum minanas. Menjalin silaturahmi. Menjaga ucapan dan sikap, terutama kepada orang tua, orang yang tertua, dan adik-adik di bawah. Kalaupun mereka di bawah kita, kita pun harus menghargai. Apalagi kita dolim terhadap anak-anak. Wah, itu lebih berat. Kalau dia anak-anak itu suci. Kalau kita menyakiti mereka, doanya dikabul. dia ada dendam tanpa hisap, itu doa. Doanya dikabul. Apalagi orang tua, maka itu jangan pernah menyepelekan setiap ucapan yang kita tarik. Karena hal terberat di hari perhitungan kita itu adalah penyesalan yang kita tidak bisa ulang kembali. Tapi baiknya Allah memberikan waktu untuk kita berbaik. Nah inilah waktu kita perbaiki. Jagalah hubungan baikmu dengan ibumu. Ari Panglima TKD ini hayang kaditunya. Apa itu? Oh iya, hari Kamis kita ke rumah pembersihan. Punten iya teh. Ini Ibu Ijun. Ibu sini Bu, ada pesan dari Aki ini. Gimana Ki? Assalamualaikum, punten. Geser ke sana. Ari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten ari ieu tengke Panglima nu bageur ya ka Ima. Engke dituntun tolong. Tuntun kumaha? Ieu teh sungkem ka Indung. Oh, sungkem ka emak. Ditita bersihkeun eta kaki disungkem ka Indung. Mohon ampunan dan meminta doa pembuka rezeki dan jodoh kane. Begini Panglima, saya teh punya pesan ke Panglima. Nanti kalau ke rumah, tolong dituntun untuk menjalankan bersimpu di kaki Ibu. Bersimpu untuk memohon doa restu dari Ibu. Semoga dengan ketulusan doa seorang ibu itu sangat mujarab dan keramat karomah Ibu teh. Kamu mendatangi makam-makam para wali, kalau kamu tidak
berbuat baik kepada ibumu tidak akan terbuka karomahnya. Maka nanti bukalah pintu itu melalui sungkem dan bersimpuh kepada kedua kaki maksudnya. Kaki mak. Mak Haji, Kaki mak Haji. jangan lagi pernah berkata keras kepada ibu. Dunia ini adalah tempat kita beribadah kepada Allah dan juga sesama. Kepada Allah utama adalah sebang lima. Hablum minanas kepada manusia, kepada alam semesta. Kalau dalam semesta itu maksudnya tidak merusak lingkungan gitu ya? Iya, dan menggunakan seperlunya. Oh, nggak boleh boros. Contohnya tidak boleh menyia-nyiakan rezeki Allah. Iya, iya. Air, Oh, nasi. pegunungan, penghijauan. Tanah itu gunanya untuk apa? Menanam supaya ada kehidupan yang baru. Jadi harus siap di dunia ini, kita harus melakukan ya sesuai dengan kodratnya. Kita di dunia melaksanakan kegiatan dunia. Terlepas dari ibadah nomor 1, kita pun harus bekerja. Bekerja bukan hanya untuk mencari harta, bekerja untuk menggali apa yang harus kita gali terhadap lingkungan kita, orang-orang sekitar. Karena memang sesama manusia itu akan saling bermanfaat. Baik buruk semua bermanfaat. Kau pun mendapatkan teman-teman yang bermain di belakangmu, si hitam itu pun juga bermanfaat. Jadi kamu tahu. Jadi kesolehan itu tidak diukur dari ibadah saja. Orang-orang yang rajin sholat tidak hanya diukur dari itu, Panglima. Betul. Tetapi bagaimana cara dia berbicara dan menghargai orang lain. Kenapa? Kalau dia menghargai orang lain, berarti dia menghargai ciptaan Allah. Kalau dia punya niat yang baik, maka sampaikanlah dengan lantunan kata-kata yang baik juga, supaya mereka menerimanya juga dengan keikhlasan. Memang berat. Nah, itulah hidup. Ibumu saja berat membawamu dalam kandungan, maka kamu harus menjalaninya. Tidak mudah. Melahirkanmu tidak mudah. Tanyakan saja. Kau yang paling berat. Bapak. Taksi. Oh, melahirkan di taksi. Ditahan. Maksudnya Dia mau melahirkan Neng, emak tuh udah brojol mama itu begini. udah mau dari rumah, udah mau melahirkan, cuman mama nungguin Nah, dia. dan nyampe di rumah sakit Sakit dulu. sakit kepala. Jadi benar-benar berat untuk memperjuangkan. Kau tahu, agar kau ditempatkan di tempat yang benar. Di Pertamina maksudnya itu. Di rumah sih sebenarnya kalau mama udah mau kakinya gitu kebuka mah katanya udah lahir. Karena Jadi kau gampang. memang begitu. Jadi sudah jelas semuanya. Udah paham ya, Mbak? Arahnya dari mana-mana aja. Jadi syukuri setiap ujian yang datang. Karena disitulah nanti kita dikatakan bahwasanya kita beriman. Belum dikatakan seseorang itu beriman sebelum diujinya apa iman. Betul. Iya. Neng teh bagan, gas bagan, ibadah gas. Diragukan lagi ibadah. Berarti hanya tinggal satu tugasnya. Dan tidak boleh mengurung diri. Hidup di dunia itu harus menjalankan hablum minanas. Ikutilah taklim di mana-mana. Agar kau bisa bertemu dengan seseorang. Tambah wawasan juga. Kalau kau berdiam diri, bagaikan kau haus, hanya melihat air di depanmu saja, tapi kau tidak menggapainya. Karena kuasa Allah, kata siapa takdir bisa dirubah? Allah menghendaki. Siapa yang dikehendaki? Sudah takdir memang. Emangnya takdir nggak bisa dirubah oleh doa gitu? Itu kuasa Allah. Allah menghendaki siapa yang dikehendaki. Berarti Walillahumma malikal mulki. Bisa nih. bisa ya? Aki salah namina Aki. Aki M. Mahmud. Lain. Aduh, iya, bukan kuburan itu. Ada iya M. Mengandung M, mungkin dari depan. Ada leluhur, iya leluhur. Kurang pan? Dari Kamu Serang. tanyakan saja sama ibumu.
Yang penting itu harus dijalankan. Kalau tidak akan terbuka. Amin. Karena sekarang hanya dia satu-satunya kunci. Yang harus kita pikirkan adalah ibadah kita saja. Jangan memikirkan takdir yang kita buat sendiri. Jangan melawan takdir. Sulit. Bagaikan melawan arus. Lelah. Tidak sampai-sampai. Ke bawah arus Malah tenggelam. terbawa arus. Itulah kuncinya. Makasih ya Ki. Ya, Ki, Namanya siapa sih Ki? Pak Haji, Titi Saha, Timba, Timma, Ma Marsi. Nah itu M. Itu M kan bilangnya. Ma Marsi. Ini Ma Marsi lain. Semua yang hidup itu ada garis-garisnya, tetapi satu, Adam dan Hawa adalah moyang kalian. Ma Marsi perempuan. Kok ini laki-laki ada M namanya, lupa saya. Memangnya dia tidak punya Suami. Ki. Oh, itu mungkin nama suaminya kali. Iya, leluhur. Ya sudah begitu saja. Iyalah hatur nuhun Ki, kayak dicari ya sama Mama Haji ya, sahabat ya. Yang terpenting itu dari sebenarnya dia itu si Neng teh dulu pada masa kerjanya ada seseorang yang punya suami, yang Punya istri. suami. Jadi Laki-laki yang punya istri. oh ya, jadi laki-laki itu sudah menjadi suami, tapi suka Uber waktu kerja. jadi Karena dia pikir sudah tua belum ada pacar, dia mau. ternyata Tapi dia tidak mau, dia bilang enggak. Kamu mau udah punya istri, nggak mau saya. Ngerasa kita sama cewek. Jadi dia mau Di SEA Games sekali ya, diikat. waktu di SEA Games. Yang dibilang akhirnya kan berhenti di iya nggak jadi nikah terus. keluar kerja. Oh. Karena Asian Games. Iya, waktu itu alasannya karena keluar ini kerjanya. sudah tidak usah diingat yang terpenting. Iya. Akhir sudah Di Jepang di SEA memberitahu. Games. Nah, sesama perkataannya pun sama. Oh, ngapain punya laki gini? Iya, apa merasa cewek Karena kita kan? tidak tahu jodoh Maksudnya kita. cara menyampaikannya Jadi itu kalau mungkin ada menyakitkan. ini ilmu, kalau ada orang yang menyukai kita, kita Alhamdulillah. bersyukur bahwasanya kita disukai oleh seseorang. Tetapi mintalah perlindungan Allah atas rasa yang ditujukan kepada kita itu, supaya kita diselamati oleh hawa nafsu. Iya, karena kasih sayang adalah anugerah panglima. Iya. Kita tidak boleh menghalangi orang tidak suka dengan kita, karena itu adalah isyarat tanda kasih sayang. Betul. Tetapi tidak boleh memberi harapan palsu. Happy ya berarti. Tidak mau, tapi tangan belakang narik. Gimana itu? Iya, Enggak. langsung diborgol. Ayo atuh. Nggak mau, tapi tangan di belakang narik. Kasih duit, kasih ongkos. Gitu. Ya, dan di rumah makhluk itu pun yang mengekang. Walah. Jadi kau benar-benar berada Iya. bagus. Ikatannya banyak gitu. Adalah engkau rajin ibadah pada Allah. Kalau enggak udah ini kali lebih parah ini. Ya gitu ya Ki. Ikatannya banyak dari berbagai arah. Itu saja ya. Ya, nuhun. Terima kasih ya Ki. Nuhun Aki. Oh, jangan kemana-mana. Cukup di kaki ibumu. Kayak Indo atau mat. Iya. Itu pun menjadi ibadah bagimu. Ulah disikir orang. Bukan di kaki Aki. Ke Aki lain. Mana kan nggak kelihatan akinya. Aki mah di mana dah? Mangga atuh sadayana. Mangga. Makasih ya Aki. Nonton Ki. Mau kembali dulu. Iya Aki. Aki M. Makasih Mas. Jaga orang tua. Iya. Iya Aki ya. Itu teh karomah buat kalian. Tinggal hiji eta. Hiji unggul tinggal emak. Mau dua, mau satu, judulnya orang tua harus dirawat. Iya. Kapan lagi kesempatan surga di depan mata? Ya, mangga atuh sadaya. Mangga. Ki, makasih Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Iya tenang. Aku jagain Ismi. Maaf. Ulah tuh lain muhrim. Iya. Punten Aki. Tangga tuh. Iya. Bayang balik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, Mbak Sherly sudah diterapi dan lanjut terapi mandi air doa. Nah, karena Mbak Sherly sedang halangan, maka kali ini tidak masuk kantong, melainkan diguyur dengan ember. Ya, alhamdulillah Mbak Sherly sudah diterapi, sudah mandi air doa, sudah diberi resep obat herbal dan juga doa yang harus dizikirkan sebagai perisai diri. Nah, sekarang yang dirasakan apa, Mbak Sherly? Alhamdulillah seger sih, badan kayaknya enteng. Mudah-mudahan ya udah keluar semua negatifnya. Min. Tapi tadi dari hasil imunisasi gimana? Apa sudah paham? Sudah. Jadi emang mesti jaga-jaga perkataan, abul minanasnya, yang selalu lebih ditingkatkan lagi nanti. Diingetin lah, alhamdulillah sama leluhur. Tapi arah-arahnya dari mana sudah paham belum? Apa masih ada yang belum paham? Kalau arahnya sih masih mencari, maksudnya dari mananya gitu. Kalau Yang tadi sih kiriman. dari Aki itu penjelasannya adalah ada sosok sebelum Aki yang berbicara bahasa Ambon. Tadi Mbak sudah mengakui kalau pernah ada yang mendekati pas kuliah anak Ambon dan rambutnya keriting. Mbak sudah mengakui loh tadi. Maksud teman sih emang Iya, banyak ada iya. orang Ya di antara Batak, mereka lah Manado. gitu. Makanya Maksudnya nanti jangan sampai masih ada unek-unek gitu. Biar mau dicari dulu siapa yang orang Manado, Batak apa Ambon atau Papua ini. Ya nggak tahu lah, mungkin saking banyaknya itu masa lalu Mbak ya yang tahu Mbak. Iya. Tapi intinya biasanya di sini ini semua terungkap Mbak. Apakah pasien itu mengakui atau tidak, tapi insya Allah akan terungkap semuanya Iya. gitu. Ya mungkin saat ini Mbak masih belum ketemu, tapi datanya sudah diterima. Nanti insya Allah akan ada petunjuk Amin. gitu setelah ini. Iya. Dan saran saya sih fokus kepada perbaikan diri aja. Iya. Agar jalannya makin kebuka. Jadi memperbaiki lisannya, memperbaiki hablum minannas, dan yang terutama bersimpuh di kaki ibunda. Itu sih. Masih ada yang mau ditanyakan ke Panglima? Nah, kalau saya udah cukup insya Allah. Mudah-mudahan emang ya, udah dijabah permintaan supaya hilang negatifnya dan lebih percaya diri nanti. Ya, baik Panglima, mungkin bisa sampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mbak Sherly ini. Untuk permasalahan yang Mbak Sherly hadapin ini, sebaiknya kita harus lebih banyak, saran dari saya nih, lebih banyak bersilaturahmi, artinya membuka diri dalam pergaulan kepada siapapun, memperluas pergaulan lah, karena rezeki jodoh semuanya itu kan dari silaturahmi ya. Jadi dengan berbanyak silaturahmi, insya Allah nanti banyak upaya berkah, banyak
hal-hal baik yang bisa kita dapatkan. Udah saatnya kembangkan sayap, perluas pergaulan lagi. Insya Allah nanti hal-hal baik di awal 2024 ini akan banyak berdatangan. Amin. Amin. Kan itu yang diharapkan kan? Ya, amin. Karena kita harus fokus kepada tujuan hidup kita ke depannya. Karena waktu semakin singkat, usia semakin bertambah, dan kita harus lebih akurat lagi gitu, memanfaatkan kehidupan ini. Karena dia tidak akan berputar ke belakang lagi, dia akan meninggalkan kita. Waktu itu akan meninggalkan kita dan tidak akan pernah kembali. Jangan sampai semua itu terlewati, menimbulkan rasa penyesalan nantinya di dalam diri dan hati kecil kita. Wallahu a'lam bishawab. Tapi doa saya, niat saya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat Mbak Sherly. Amin. Ya, terakhir Mbak Sherly, apa yang ingin disampaikan untuk Ibu Sartika di Jepang? Oh ya, terima kasih Teteh. Ya udah mencoba maksudnya mencari jalan, ya kan ikhtiar mah kemana aja bisa ditunjukin itu ke sini. Amin. Ya makasih juga sama Bu Ratna, Abang Nino, Mas AA, sama Teteh Ismi. Ya, sama kasih semua Mata Langit yang mau membantu saya. Amin. Ya, semoga kedepannya nanti Mbak menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Lebih berkah hidupnya ke depan. Amin ya Rabbal Alamin. Dapat jodoh. Amin ya. Jodoh yang soleh. Amin. Dan kita diundang. Amin. Oh, pastinya kan. Amin. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.